Baik, kita mulai. Pasien dirawat di rumah sakit untuk melakukan barium swallow keesokan harinya. Perawat memberikan langkah-langkah prosedur pada pasien tersebut. Langkah pertama diinformasikan adalah apa? Kira-kira teman-teman, yuk, ada yang tahu nomor pertama jawabannya apa? Barium swallow. Ayo, nomor 31 teman-teman. Silakan. Jawabannya apa? Puasa puasa 8 jam sebelum Oke, puasa 8 jam sebelum ditulis aja Pak. prosedur. Ditulis ya, supaya nggak rame. Ditulis jawabannya, diketik. Yuk, jawabannya apa? Supaya tidak rame. Silakan. Yang lainnya pakai analisa ya, pakai analisa juga. Supaya kita nanti bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Dan saya tidak akan cepat-cepat, santai aja. Supaya kita sama-sama ya. Nah, tentu jawabannya adalah ada logikanya. Kenapa sampai jawabannya adalah yuk, ini jawabannya A ya jawabannya. Jadi karena dia, nah di sini barium swallow ada atau ada yang di selau bermenelan barium ya. Berarti supaya si pencernaan itu kosong, supaya nanti gambaran itu lebih baik. Maka dia harus puasa dulu 8 jam sebelum prosedur. Kemudian nomor 32. Yuk, nomor 32 apa jawabannya? 32 apa jawabannya? Silakan teman-teman. Silakan. Nah, biar kadang-kadang pertanyaannya berapa nih? Nah, ini coba cari. Berapa untuk tes toleransi glukosa itu glukosanya dikasih berapa gram? Pernah ada yang soalnya seperti itu ya. Berapa gram? Ayo. Silakan teman-teman nomor 32. Jangan lupa gramannya. Kemudian bagaimana hasil yang diharapkannya. Jangan lupa karena kita biasanya di ujian sehari-hari ya kita harus juga tahu ya. Nah, ya kan ada yang tahu berapa gram? Katanya. Kita nggak tahu nih jawabannya benar apa enggak nih. Kalau ya, kalau ini
Biasanya dikasih roti ya. Dikasih roti ya. Karbohidrat lengkap, karbo kompleks atau yang sederhana? Ayo, coba cek, coba cek di materi umum. Materi umum cek. Materi umum, coba cek. Cek di, cek di mana? Cek di, eh nah, ada yang namanya tes toleransi glukosa. Nah, tes toleransi glukosa kan ada di sini. Coba kita lihat ya. Kita lihat sama-sama. Ini saya sudah dibikinin. Anda tinggal baca saja. Di sini tes glukosa darah. Ada tes. Nah, di sini nih. Nah ya, ada tes toleransi glukosa menurut WHO. World Health Organization. Tapi bukan Wahaji Ojo, jangan lupa ya. Puasa, nah di sini glukosa ini 70 gram, 75 gram. Tiga makan biasa. Kalau tidak salah, bentar-bentar saya cek dulu ya di sini. Serum dan lain sebagainya. Kompleks kalau tidak salah. Coba glukosa kompleks ya, bukan glukosa sederhana. Kalau glukosa sederhana dalam misalnya kembang gula, permen gitu ya. Permen kayak gitu. Itu yang sederhana. Kemudian nomor 33, silakan. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien tersebut dengan hipoglikemi fungsional, meningkatkan dan memelihara kesehatan manakah pernyataan berikut merupakan bukti bahwa pengobatan diet untuk mengontrol hipoglikemi merupakan terapeutik. Yuk, nomor 33, yuk. Jawaban Anda apa? Jangan terpaku ke sini ya, jangan terpaku walaupun Anda sudah bisa ChatGPT. Kadang-kadang kalau promnya salah itu bisa berbahaya juga. Jangan ChatGPT hanya panduan saja. Nah, ya. Apa ya bahwa dengan memelihara ini apa nih? Mengontrol ya, berarti ini ya, di perut dan kontrol. Jawabannya C ya. Jadi mengalami. Nah, jawabannya ini. Kenapa? Karena kita bisa mengatur ritmenya, ya ritmenya. Oke, 34. Yang ditanyakan adalah diagnosa perawatannya. Lihat di atasnya, lihat keluhannya. Nyeri BAK. Ya, berarti kita eliminasi, eliminasi. Nyeri suprapubic badan teramat hangat, suhu sekian, urin keruh, bau tidak enak. Berarti ya apa itu? Nyeri, nyeri, coba cek. Nyeri, nyeri di sini demam 3 hari, tapi kan suhunya segini. Hipertermi belum, nyeri akut, infeksi. Nah, berarti nyeri akut aja. Nyeri akut atau apa? Coba analisa. Tidak enggak, nutrisi enggak, pengetahuan enggak, pola istirahat. Paling yang paling dekat adalah ini, nyeri akut. Nyeri sedikit-sedikit. Nyeri ya. Kemudian nomor 35, mengevaluasi tidak fungsi sistem perkemihan dijadwalkan MRI, sistem perkemihan. Sebelum pemeriksaan MRI dilakukan yang harus diobservasi dan dikaji oleh perawat adalah MRI. Kenapa harus dikaji? Riwayat nomor 35 apa yang harus dikajinya? Pakai logika aja. 35 pakai logika. 35 pakai logika. Pakai riwayatnya ini. Riwayat operasi. Kenapa riwayat operasi harus diperhatikan? Ya takut dia pakai ini. Itu kan berpengaruh terhadap magnetic resonance imaging. Itu berpengaruh.
Ya, jadi jawabannya 35 adalah D jawabannya. Kalau MRI persiapannya sama. Anda mau S1 mau udah tiga sama aja kan persiapannya. Kemudian 36, 36. Nomor 36 silakan. Intervensi, intervensi, nyeri. Ya, berarti yang kita kaji dengan nyeri. Nyerinya apa nih? Nyeri berarti nyerinya itu berarti karena ada urin keruh, ada infeksi. Berarti ada infeksi jawabannya. Nah, kemarin juga pernah ya. Ini jawabannya. Kenapa? Ada si air. Flashing. Nge-flash ya. Seperti itu. D. Kemudian nomor 37. 37, ayo. Diagnostik yang menjadi parameter nilai fungsi ginjal. Gelap. Yang paling penting adalah laju filtration rate. CFR. CFR ya. Tebal bibir, cekukan. Ini apa ini? Pasiennya kenapa ini pasiennya? Pasiennya apa nih? Pasiennya anemia pruritus. Fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal ya udah ini. Ya. Kemudian nomor 38. Pasien mengalami otitis media akut. Ya. Kenapa dia harus broad spektrum? Berarti gram positif, gram negatif ya. Yang berfungsinya. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi karena disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Kenapa? Karena ada saluran ischiadius ya dari mulai hidung ke telinga, ada hidung, jadi bisa aja ke pneumonia. Ya pneumonia ini jadi alasannya itu. Ya, jadi infeksi saluran napas yang menyebabkan otitis media karena ada saluran dari hidung ke telinga. Makanya kalau Anda hidung ke telinga ya ada ya. Oke, 38, 39. Menunjukkan peningkatan T4, T3, dan T3 aptik. Menunjukkan berarti kemungkinan data selain tanda di khas apa? 39 silakan. Ini pasti hipertiroid pasiennya. Yuk coba. Nah, yang si tanda-tanda apa hiperglikemi adalah ini. Tanda- Ya, ini tanda-tanda pasien mengalami hipertiroid. Kemudian nomor 40, medis hipertiroidi meresepkan. Nah, ini obat untuk menurunkan hipertiroidisme T, ya, tiroid, apa, hormon tiroid. Jadi kalau apa yang dilakukan untuk menghubungi dokter kalau terjadi apa ya kebalikan nafsu makan menurun, berat badan menurun, berat badan meningkat, ya. Kemudian sering berkeringat. Jadi jawabannya apa? Berarti kebalikannya. Terlalu hipo, jadi hipo ya. Hipo, berat badannya menurun, ya. Kemudian, yuk nomor 40 teman-teman.
Apa yang dilakukan nomor 40? Nomor 40. Nah, yang tadi saya bilang yang kebalikan dari hipertiroid, maka harus lapor. Yang harus lapor berarti ini. Ya, kenapa lah nafsu makan menurun? Karena kalau menurun berarti artinya terlalu sedikit apa si hormon tiroidnya. Kalau meningkat berarti hipertiroid. Nah, itu ya. Kalau ini saya justru ini nih siapa yang jago ngitung yang nomor 41 saya juga belum menemukan nih rumus yang bakunya gimana saya juga belum menemukan. Siapa yang mau tahu boleh dijawab dong. Lupa lagi saya hitungnya. Ya, hipertiroidis. Tapi kalau yang hipertiroid, pasien dengan hipertiroid memang aturannya 3000 ya. Cuman saya belum mendapatkan sumber yang lain. Hipertiroid 3000 maksimal, maksimal loh ya. Kenapa tadi? Karena ininya meningkat ya, maksimalnya 3000 kalori. Ya, mungkin nanti cari cek lagi ya. Gizi pada pasien tiroid coba cek lagi ya, teman-teman. Kemudian nomor 42 dirawat dengan hipotiroidism. Terapi hipotiroidism jangka panjang. Satu usaha perawat mengetahui dan memantau adanya apa? Nomor 42 hipotiroidisme jangka panjang. Dampaknya apa? Dampaknya terhadap tubuh. Nomor 42 itu 42. Nah, berarti apa yang menyebabkan tadi di atas lagi. Nah, nafsu makan meningkat. Kalau tadi kan, nah berat badan sering naik, emosi tidak stabil. Berarti bradikardi, ya bradikardi. Ini untuk memantau adanya bradikardi. Jadi jangan sampai nanti pasiennya mengalami bradikardi. Kemudian nomor 43, 43 stroke ya, bagian tubuh mengalami kelumpuhan. Nah, ingat juga hemiplegi, paraplegi, pahami itu juga. Kemudian kekuatan otot, pahami jangan sampai lupa. Batuk dengan tangan teraba hangat, kita bening, menyebar nyeri ketenganan, kondisi lunak, nembas jas. Apa kira-kira nomor 43? 43 apa jawabannya? 43. Nah, 43 ada kelumpuhan membesar. Nah, di sini leher kanan membesar. Tanda membesar, ingat bahwa si mana getah bening itu adalah mekanisme pertahanan diri. Jadi kalau membesar berarti adanya infeksi. Infeksi di mana? Nah, kita lihat aja. Infeksi saluran napas ya. Ya, infeksi saluran napas atau getah bening. Nah, sesuaikan aja. Yang penting infeksi, berarti infeksi di getah bening karena dia mekanisme pertahanannya ya, bukan pernapasan. Jadi mekanisme pertahanan diri termasuk getah bening itu ya. Kemudian nomor 44 silakan. Mengalami trauma medula spinalis sakral 4. Pasien mengatakan akan menikah dengan tunangannya dan kemudian akan kemampuan melakukan hubungan seksual. Tindakan perawat manakah yang tepat? Nah, oh, silakan nomor 44. Berarti kita merujuk. Beda ya? Beda ya? Iya yang kemarin sampai 30 ya? Ya udahlah nggak apa-apa. Besok yang belum baru 30 besok malam besok ya. Kelanjutan ya? Beda yang kemarin ya? Perasaan sama ya? Tanggal Oh, dua yang puluh ke delapan Oktober yang sebelum yang tertunda.
Yang penting belajar, tambah Eh, banyak serius. oke, sip. Oke, nanti besok kita cek ulang ya. Ini nomor berapa ini? Nah, kalau kan kita tahu bahwa sakra nomor 4 berarti terkait dengan seksualitas, berarti maka kita masukannya ke sini. Konselor ya, konselor seksual. Kemudian nomor 45. Ini au supunanga ini umiga no baca materi na soal ini idre maga jawa geriti krium deh nih. Silakan 45. Internet keluhan kelemahan ekstremis gaya yang lalu polisi menunjukkan adanya pasien tidak sanggup menunjuk hidung. Menunjuk hidung itu yang mana? Kadang-kadang pernah keluar juga ditanya persarapan, tapi ya kita latihan aja lah. Saraf krania juga merupakan bagian yang harus teman-teman pahami ya, bagian dari saraf kranial. Nah, kalau pasiennya tidak bisa menunjuk hidung, menutup mata dan tidak memutar telapak tangan, pronasupinasi, maka berarti ada gangguan di mana? Lebih cenderung gangguan di fungsi cerebral. Jadi jawabannya di sini ya. Kemudian nomor 46. Coba lihat 46. Apa tindakan keperawatannya? Di stroke, kemudian satur oksigen. Nah, satur oksigen lihat ada perubahan nih. Harusnya 94, normal itu di sini 94, tapi tiba-tiba turun. Kalau Anda sudah belajar IBS, itu turun saturasi tiba-tiba turun berarti ada masalah. Pasien tambah bingung. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita naikkan ya. Kita harus eh, menaikkan kasih oksigen, memasang selang oksigen, pasang napasnya. Karena ada penurunan di saturasi oksigen. Kemudian nomor 47. 47 mengkaji pemeriksaan diagnosis CT scan bergambaran pemeriksaan pecah pembuluh darah di otak, pemeriksaan di kelembahan ekstremitas, gagal refleks, inkontinensia alvi. Inkontinensia alvi itu tidak bisa menahan buang air besar. Kalau untuk inkontinensia urin tidak bisa nahan buang air kecil. Tindakan prioritas adalah, nah ini CT scan berarti menaikkan posisi. Kenapa? Karena untuk menurunkan tekanan intrakranial. Dari mana? Nah, di sini nih. Kalau ini menunjukkan ada penurunan intrakranial di sini. Nah, ini pusat medula oblongatanya yang bermasalah, terkena ya. Jadi yang dilakukan oleh kita adalah kita mengurangi tekanan intrakranial. Caranya adalah dengan memberikan posisi dengan cara head up. Head up itu 30 derajat. Baik, nomor 48. GCS 8. GCS 8. Nah, di sini ada GCS 8 nih. GCS 8 itu tandanya pasien harus intubasi. Kriteria intubasi. Nah, kemudian seorang bisa mengalami kecelakaan motor, GCS teknologi intubasi ya. 50 memberikan order monitor. Monitor untuk menurunkan tekanan intrakranial. Bagaimanakah perawat akan memberikan monitor per intravena? Yuk, 48. Ayo kira-kira yang mana 48? Silakan. Jadi jawabannya adalah kita memastikan, ayo nomor 48 belum ada yang jawab. Saya aja yang ngejawab ngomong kayak tukang obat. Ini apa nih? Ini kenapa ada lagi? Ada apa sih?
Saya yang salah ya. Oh, salah. Lupa saya. Nantilah kita cek ya. Oke, jadi saya cek ulang lah. Manito. Manito menghangatkan. Jangan lupa manito itu terdiri butiran yang lebih keras karena dia. Nah, ini jawabannya ini. Menggunakan filter dan alirkan sesuai dengan perhitungan tetesan. Kenapa? Karena manito memiliki berat jenis yang gede. Jangan sampai juga berbahaya. Ya. Partikel yang dapat berpotensi menyebabkan reaksi jika tidak disaring. Filter, ya. Kemudian nomor 49. 49. Stroke, ruang yang dalam, kesulitan menelan, menetapkan diagnosa perawatan, kerusakan kemampuan menelan. Tindakan apa yang dilakukan perawat untuk menolong memenuhi kebutuhan nutrisinya? Berarti tindakannya adalah resiko dari gangguan ketidakmampuan menelan adalah aspirasi. Maka tindakannya dalam memberikan modifikasinya adalah apa yang tidak bisa digunakan atau tidak memungkinkan untuk aspirasi. Ya, apakah? Tapi kalau saya sih, hmm, nanti diskusinya belakangan selesaiin dulu dulu. Nanti kita diskusi setelah selesai ya. Ayo nomor 49. Nggak apa-apa kalau gitu. Belajar cepat aja. Jadi kalau salah saya pindah lagi. Tindakan apa yang dapat dilakukan perawat untuk menolong pasien memenuhi kebutuhan nutrisinya dan mencegah aspirasi? Pilihannya apakah nasogastik atau memberikan diet cair dengan posisi duduk, kepala menunduk? Yang mana? Supaya tidak terjadi aspirasi. Yang paling gampang memang A ya. A. Yang paling enak A. Resiko aspirasi lebih tinggi. Walaupun di sini pun memberikan C ya. Di cair posisi duduk juga sama, tapi resiko aspirasi. Oke. Nomor 50. 50 silakan. Nomor 50 silakan. Nomor 50. Ini kayak tekanan CO2 ya, dipertahankan secara maksimal apabila tekanan. Nah ini Cushing trend, yaitu berdikari hipertensi. Jadi kita ini dianggap norma, ini tekanan norma. Ya kan kita sudah belajar kemarin. Asam basa ya? Ya, asam basa. Jangan lupa cara acidosis respiratorik ini standarnya memang 35 sampai sana. Kemudian nomor 51, 51, pasien laki-laki menderita bedah, konklusi gelisah, bingung, yang diagnosa apa yang menjadi yang harus dilakukan untuk pasien-pasien dengan gangguan neurologis. Yang neurologis biasanya lebih cenderung kepada perfusi cerebral, tapi kan di sini nggak ada. Ayo, yang mana? Pasiennya gelisah, bingung, disorientasi. Ayo, nomor 51. 51. Kalau tidak ada, berarti kita cari yang lain. Ya, 31. Perubahan peristiwa dengan trauma kita tidak ada kok. Visual, sensor visual nggak ada tuh. Nggak ada ya, nggak ada mengatakan hanya persepsi visual. Lebih cenderung ke sini nih. Resiko injury terkait dengan defisit neurologis. Dari mana? Gelisah, bingung, disorientasi. Itu bisa resiko injury. Kalau ke persepsi sensori, rada jauh, terlalu jauh ya. Kemudian nomor 52, stroke mengakibatkan kelemahan elektronik kiri. Osteoporosis
bahwa terjadi pada bagian tubuh mengalami kelemahan apabila tidak gerak. Karena rencana tindakan perawatan yang menjadi tujuannya adalah rentang gerak tubuh. Ya, jadi jawabannya nomor 52 apa teman-teman? Targetnya nomor 52 targetnya apa? Rentang gerak tubuh. Ya, rentang gerak tubuh ya. Berarti dia 53, 53 silakan. Nomor 53 silakan teman-teman. Oke, ayo nomor 53. 53. 53. Siapa yang punya? Coba Ces. 53 pakai ChatGPT coba teman-teman. Saya juga kalau kayak gini ya bingung juga. Yuk, alasannya kita cari alasannya doang. Pasiennya, pasiennya, pasiennya. Pasiennya komposisi nih, batu ginjal. Nih, saya sudah 3 kali di SWL nih punya saya tuh. Makanya saya sekarang udah lemah gitu ya. Ini orang penyakit ginjal kan kayak gitu. Batu ginjal adalah kalsium. Rina memberikan promosi kesehatan mengenai pola diet yang manakah yang tepat untuk perawat oleh perawat Rina. Nah, benar. Kenapa kalsium? Karena di sini kalsium. Kenapa vitamin D? Karena vitamin D membantu penyerapan kalsium. Jawabannya ini. Jawabannya, jawabannya. Kemudian nih gagal ginjal. Mengenai gagal ginjal kronis pada mengeluh mengatakan fistula apesan kemarin ya pernah ya. Kemarin itu tekanan darah pada saat apesan. Dengan kanan semakin buruk terasa gatal. Perawatan yang tepat masalahnya yaitu citra tubuh. Citra tubuh. Nah, berarti untuk mengurangi citra tubuh, yang namanya juga citra tubuh ya udah aja ini gambaran tubuh kan. Nah, jadi jawabannya 54A. 54A. 56. Budi didiagnosa stroke iskemik, gangguan menelan. Kebutuhan nutrisi maka saat ini melakukan hal berikut. NGT ya menggunakan ya lebih aman NGT ya. NGT. Gangguan menelan aspirasi lah resikonya terlalu ini. Walaupun saya kalau ibu itu ya nggak kasihan gitu kalau ibu kemarin lihat ibu di NGT itu. Maka saya udahlah janganlah jangan kasihan. Sugeng dirawat keluarga udah mengalami jatuh dari kamar mandi. Pasien koma, postur tubuh deserebrasi. Deserebrasi pupil tidak bereaksi terhadap cahaya pernapasan abnormal. Perawat menganalisis tanda gejala yang ini dihubungkan dengan trauma batang otak. Ya, belum tapi ya silakan cari dulu. Cari dulu. Nomor 56 ayo. Nomor 56 ya. Kena trauma
batang otak. Kenapa? Kenapa di sini? Kenapa? Karena tuh pernapasan itu diatur oleh medula oblongata yang ada di batang otak. Ya, jangan lupa. Anatomi itu, ini sudah ya. Ini sudah nih diulang nih. 57 diulang. Dua kali bonus. Gagi ya koni. Ah, juga diulang ini. Ah, mohon maaf. Diulang. Kemudian ini juga diulang. NGT. Saya paham nih ya. Kemudian ini juga sudah diulang. Berapa benar teman-teman dari 31 sampai 60 berapa benarnya? Berapa benarnya? Berapa benarnya? Bentar saya perasaan repot kemarin. Apa salah saya ya? Salah ngambil materi. Coba saya cek dulu deh. Sampai salah saya ngasih materi. Coba deh. Oh ini mantap. Bukan yang itu, bukan yang itu. Di 13, 13. Mana ya? Oh, salah. Ini tanggal berapa ini? Harusnya yang ini ya. Salah ternyata. Yang salah ternyata saya, saudara-saudara. Yang salah ternyata saya. Ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 28. Ini tanggal 28 ya. Tanggal 28 ini tanggal 23. Oh, pantesan. Jadi kita yang tanggal 23 ngambilnya ya. Hmm, ada-ada aja. Oke, next. Lanjutkan dah. Yang ini ya. Harusnya yang ini ya. Oke. Baik, kita mulai nomor 31. Ada-ada aja. Besok kita bahas berarti yang nomor 31 sampai 30 yang ini. Yo, silakan. Nomor 131, ayo. Yang ini harus bisa. Yang ini harus bisa. Kenapa yang ini harus bisa? Karena GCS kadang-kadang keluar. Nah ini coba lihat. Mata membuka rangka nyeri ini dua. Bicara mengenai suara yang tidak jadi dimengerti dua. Ekstremitas fleksi abnormal dua ya. Berarti berapa? Empat ya? Atau tujuh? Nomor 31 tulis nomor 31-nya mana sih? 31 dua dua ini berapa? Fleksi abnormal tiga. Jadi tujuh ya? Tujuh. Tadi kenapa jadi empat ya? Ini aja udah dua, ini tambah empat. Baik. Nomor 32. Kenaik sign positif nih. Kenaik sign itu diapain? Berarti pasiennya meningitis, meningen, streptokokus, streptokokitosis. Perawatannya apa? Pasien dengan meningitis, peningkatan tekanan intrakranial. Jawabannya adalah 32 adalah ini. Kemudian nomor 33, pemeriksaan fisik pada pertama tiba-tiba pasien kejang mengeluarkan sedikit buih pada mulutnya. Apa tindakannya? ABC. Jangan lupa. Karena buih bersihan jalan napas. Jangan lupa. Kalau ada kasus gawat daruratan, maka yang harus Anda lakukan adalah prinsipnya ABC. Ya, yang harus Anda lakukan adalah prinsipnya ABC. Jangan lupa itu. Sampai kapanpun Anda nggak boleh lupa. Kemudian nomor 34, penurunan katanya pandangan mata. Ini putih berarti apa itu?
ICC, ICC, EC, apa itu? Katarak ya, operasi katarak. 34, ayo apa? Ya, ini tiba tidak cedera. Kemudian nomor, nah, yo, nomor POD, post operasi day, katarak mata kanan, belutan, pasien mengeluh tidak nyaman dengan kondisi sekarang. Segera membuka, menanyakan apa perawat mengenai kondisi mata penglihatannya, apa dia yang muncul. Nah, cemas aja, rasa aman cemas ya, berarti ini ya. Nah, nomor 35 Kemudian nomor 36, pasien didiagnosis glukoma sudut tertutup. Nyeri hebat. Nah, ini ada ini ada. Nyeri skala 6 berarti masalah nyeri ya. Jangan lupa ini. Nyeri masalahnya. Nyaman nyeri peningkatan. Nah, ini pokoknya kalau sudah 6 itu sudah ambil nyeri. Kalau sudah 6 ambil nyeri. Nggak boleh tidak. Itu harus. Harus. Kemudian 37, kelurang benda serangga pada telinga 2 hari yang lalu. Berdenging, pusing, tidak jelas, khawatir kondisinya apa kan intervensi. Irigasi telinga. Kemudian nomor 38, sering keluar agak kental sedikit, pendengaran menurun, penumpukan serumen. Edema tengah telinga. Diagnosanya adalah otitis media itu. Obstruksi ya. Obstruksi dan inflamasi. Obstruksi kenapa? Karena serumen. Kemudian pasien dengan COPD, ingat pasien COPD nggak boleh kasih oksigen lebih dari 2 liter. Pasien COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau PPOK. Saat dilakukan pengajian mengeluh sesak, batuk berdahak, waduh, enak bener tuh ketawa. Tanda-tanda sukses nih. COPD mengeluh sesak, berdahak, bibir kuku, sianosis, dangkal, atau bantu napasan, frustration breathing. Tindakan merasa nyaman. Berarti apa? Berarti ini pol semipolar. Semipolar. 40. Masa kepala yang paling mengancam. Lihat-lihat berkemih, keluar sedikit, kanan darah sekian-sekian, sesak, CRT lebih, kelebihan cairan, sianusis, CRT lebih berarti kurang gangguan oksigenasi. Di sini ada nih, ini di sini lebih nih. Pernapasan RR 32 pernah oksigenasi. Ya ini 32 nih, 32. Kemudian nomor 41, sesak RR sekian. Nah, ngitungnya nih. Perasaan ada rumusnya. Saya kemarin coba cek rumusnya. Coba perasaan saya kasih ada rumusnya ya. Rumusnya kan pasiennya apa coba? Oh, NASA. Kenapa kita harus pusing ke rumus? Di rumusnya juga di sini. NASA Kanu, NASA Kanu pasiennya keluhan utama sesak dikaji 30 kali per menit 7. Berarti pilihannya ini optimal itu di sini. Boleh 2 atau 3. Ini optimalnya NASA Kanu 2 atau 3.
menggunakan asal kanun. Nggak usah dibahas itu ya. Dua atau tiga benar. Kemudian, nah, pasien perkusi, keganasan paru, hasil suara redup, redup ya mengalami sakit. Redup itu disebabkan adanya massa. Redup itu ya karena ada massa. Kalau cairan hiper udara ada hiper ini apa namanya? Kemudian 43 merokok. Apakah diagnosa utama tegakkan? Ronsi positif. Ronhi, Ronhi positif, bersihan jalan, napas. Ada Ronhi itu, di sini nih kata kuncinya ada Ronhi itu bersihan jalan napas. Ada Ronhi itu bersihan jalan napas. Jangan lupa ya, ada Ronhi itu bersihan jalan napas. Kemudian nomor 44, obstruktif, batuk produktif melakukan tindakan suction dan membantu air melakukan batuk efektif. Apakah evaluasi yang diharapkan? Kalau evaluasi diharapkan, jalan napas efektif, loh gangguannya bersihan jalan napas ya. Bersihan jalan napas kan ininya gangguannya, maka kan sesak napas produktif berarti bersihan jalan napas dong masalahnya. Maka evaluasinya pun sesuai dengan itu. 45, silakan 45. Melakukan pemeriksaan dada menemukan berbagai gesekan asimetris, tertinggal, irreguler. Interpretasinya apa? Tuh, amin. 45, ayo 45. Apa 45? 45A katanya. Pemerintah efektif nanti terdapat menurun sebelah. Lihat-lihat aja. Si, tertinggal sinistra. Yang biasa yang tertinggal adalah yang ada bermasalah. Berarti dia pada mustaqil terdapat menurun. Benar. Pada mustaqil itu 77. Itu pakai palpasi. Jangan lupa. Pada mustaqil itu dengan menggunakan 77 dengan menggunakan palpasi. Jangan lupa, jangan lupa. Kemudian nomor 46. WSD, pneumonia torak, botol sudah penuh, maka tersebut harus diganti. Apa yang penting mengganti botol WSD tersebut? Ya, yang penting adalah yang penting mengkaji, memberikan inform konsen sebelum tindakan. Jangan sampai nanti kita bengep, ada bengep. Mengklaim sekarang sebelum tindakan. Ini apa nih? Maka apa paling penting saat mengganti? Yang paling penting memang kalau inform konsen sudah, maka tindakan adalah ini. Ya, kalau impor konsen sudah dilakukan ya ini. Oke lah, saya sudah impor konsen sudah dilakukan katanya. Berarti ini yang paling penting ada mengklaim selang jangan sampai nanti atelektaksis. Kemudian fotorongtora temukan pencemaran cairan paru dan udim paru. Diagnosa keperawatannya berarti oksigen 90% apa sekian. Temukan penumpukan temukan cairan berpertukaran gas. Tukaran gas ya ada ya, pertukaran gas. Gas, gas, gas. Oke, 748. Hemotorak. Melakukan palpasi menemukan adanya peningkatan perimetus. Klien harus bicara agak keras. Apa yang dipikirkan oleh perawat? Pak, apa ini? Ini saya juga apa yang dipikirkan agak keras? 48, silakan. Coba cek saya juga nih ulang kita cari coba apa dasarnya pneumotorak. Ini perlu melakukan adanya peningkatan premitus.
Berarti ada jawaban si ini katanya. Coba nanti cek ulang ya. Nomor 48. Kemudian nomor 49. Ya, 9. Wheezing, lapang paru, apa termasuk yang tepat. Nomor 89. Berarti non-repeating atau repeating, repeating. NRM ya jawabannya. Sesuaikan dengan saturasi ya, saturasi sekian. Sama NRM. Kemudian nomor 50 OAT. Jangan lupa OAT, jangan lupa OAT, jangan lupa TBC selalu ada di ujian. Pasien batuk tidak sembuh-sembuh selama 1 bulan. Kita untuk mengalami pengobatan namun terputus karena mengeluh sakit lambung. Apakah diagnosa perawatan yang tepat? Regimen terapeutik tidak patuh. Regimen. Kemudian nomor 51. Batuk dahak tidak sembuh sekian-sekian. Apa pemeriksaan lanjutnya? TB. Berarti membantu kan negatif-negatif. Oh ya udah foto torak kan sputumnya udah torak ya. Kemudian nomor, nah kita ketemu lagi dengan etik. Yang kemudian pasti mengelugatan menggigil, transfusi darah, konfirm, tanpa melakukan berarti non efisien. Ini nih, tanpa melakukan konfirmasi ulang, berarti melakukan kesalahan yang menyebabkan cedera pasien. Ya. Kemudian nomor 53, iskemi memberikan 3 liter per menit isomorbid dinitrat, sumlingua, perawat H ingin mengkaji apakah aliran darah miokard sudah diberikan perlukan EKG. EKG. Ini di mana ini? Iskemi miokardial. Apa gelombang yang harus diperhatikan? ST. ST peningkatan kembalinya ke atas normal. Ah, kembalinya segmen atas dalam batas normal ini. Kalau isomorbid gak mungkin dong masa kembalinya munculnya. Harusnya hilangnya gelombang Q ya. Harusnya gelombang Q patologis menghilang bukan malah kembali. Oke, nomor 54. Ini latera ini latera nih. Satu API A, API 5 latera, iskemik, angin unstable, ST ada depresi, oh ya unstable di latera. Angina pectoris stabil atau tidak stabil? Coba bedanya apa nih? Coba. Yang pasti di latera dia benar saya tidak stabil. Enggak ini. KPD. Tidak stabil ya. ST elevasi. D bener dasar. Dari mana ini latera? Ini latera. Anterior yang mana? Anterior itu P1, P2. Ini P3, P4. Ini latera. Tadi sudah. Kemudian perempuan berusia 40 menjalani prosedur endoskopi di mana menggunakan sedasi. Rencana memberikan makan tiba-tiba tiba di ruangan. Tindakan apa yang dilakukan tersebut dulu sebelum memberikan makanan? Ayo, nomor 55 apa jawabannya? 55. Refleks muntah ya. Dasi. Kemudian 56 paling menunjukkan adanya peritonitis, kekakuan abdomen. Peritonitis adalah tunjukkan kekakuan abdomen. Kemudian sini akut coronary syndrome. Di sini ada ST.
ST elepasi miokard impak. Berarti ST-nya elepasi dong. ST elepasi. Namanya juga ST elepasi miokard impak. Jadi akut coronary syndrome ya, sindrom ACS. Kemudian, nah ini apakah kelas fungsional? Kelas fungsional menurut NYHA. Tulis kelas fungsional menurut NYHA. Sesak napas saat kemar aktivitas ringan. Berarti itu kelas berapa coba NYHA? Menurut NYHA. Ayo teman-teman. Nomor 58. Kelas 3 atau kelas... Kalau kelas 4 itu yang ngobrol aja dia sakit. Kayak gini sakit. Jadi kelas 3 ya. Coba cek ulang. NYHA ulang ya. NYHA. Kemudian nomor 59. Nyeri. Yang udah bernyeri ya. Bagaimana kasih ini pada kasus di atas? Perikarditis. Perikarditis. Dia bilang. Berarti nyerinya itu meningkat saat inspirasi, batuk, dan perubahan. Biasanya C ya. Nomor 59 C. Coba cek 59. 59 C. Ciri khas dari perikarditis itu. Meningkat nyeri saat inspirasi, batuk, perubahan posisi. 60. GCS 10. Cedera kepala, postkraniotomi, anisokor. Gagling, ada gagling tuh. Gagling berarti ada sumbatan jalan napas oleh cairan. 194. Konsekuensi prioritasnya adalah bersihan jalan napas. Bersihan jalan kecil pikir bersihan jalan napas karena ada gagling. Ya, yaitu ya. Oke teman-teman, benar berapa? Berarti malam ini kita 60 soal ya. Banyak bener kita. Rajin Amir. Hmm, Rajin Amir. KMB 28 ya tanggal 28. Buset deh. Salah saya. Harusnya 23. Kelakuan, kelakuan. Ini saya masukin lagi ya soalnya. Salah. Nah, sudah sekarang masuk. Oke, teman-teman, sampai di sini ya. Nanti rekamannya besok pagi lah, satuin jam segini. Sehingga enak badan jam segini ya. Sampai jumpa besok. Besok kita masuk ke ini KMB, State SKB, KMB mana KMB? Berarti besok Rabu, KMB di atas. Nah, Gadar besok Gadar ya. Kita besok ke Gadar. Sudah dibahas tadi pagi, teman-teman. Etik sudah dibahas. Etik sudah dibahas tadi pagi belum? Belum ya? Nanti kita bahas ulang lah, gampang. Belum, oke. Nanti kita bahas. Baik, teman-teman. Terima kasih sampai di sini untuk pertemuan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.